untuk subscribe, like, komen, dan share. Ya. Nama gue Nadine Clara Syakina, umur gue 24 tahun. Sekarang gue bekerja di salah satu instansi pemerintahan sembari menggeluti UMKM di rumah di bidang kuliner. Hobi gue traveling dan makan. Karena hobi gue makan, makanya gue menggeluti bidang UMKM yaitu di bidang kuliner dengan nama The Palbots, yaitu ngejual dimsum dan risoles mayonnaise serta somai juga. The Palbots sendiri terinspirasi dari bokap gue. Jadi bokap gue itu tuh kepalanya rada botak. Jadi dapetlah julukan dari anak-anaknya itu kepala botak. Nah, dari nama The Palbots itu kita turunin lah tuh supaya jadi nama toko kita. Semoga jadi berkah juga buat nama toko kita. Di samping itu juga gue punya peliharaan kucing di rumah, dan kucing gue ini tuh lahiran 3 anak, dan salah satu anaknya yang paling bontot itu waktu lahir mukanya mirip banget sama bokap gue. Jadilah yang paling bontot itu gue namain The Palbots juga gitu. Pada awalnya waktu gue kerja, gue tuh suka banget beli dimsum, risol mayo sama somai kalau misalkan pulang kerja. Nah, terus ada datang COVID kan. Waktu COVID gue kena cut dan gue juga udah gak masuk kerja pada saat itu, WFH. Jadi gue merasa kenapa gue gak berusaha untuk buat sendiri makanan favorit gue yang biasa gue beli sepulang kerja gitu. Terus mulai bareng-bareng sama nyokap kulik-kulik resep-resep dari Google, dari internet untuk buat dimsum sama risol mayo dan somai. Akhirnya kita racik-racik dikit resep-resep dari internet itu, dan akhirnya ketemulah resep The Palbots gitu. Berawal dari COVID, kan waktu itu kita takut ya untuk coba jajan di luar. Nah, maka dari itu karena gue pengen banget pada saat itu tuh jajanan yang biasa gue beli, akhirnya kita cobalah untuk bikin versi sehat, versi homemade-nya, terus yang tadinya memang untuk kalangan keluarga gue doang, yang coba-coba dari resep coba-coba itu, terus ternyata enak, terus gue tawarin ke keluarga besar gue dan ternyata mereka pada suka dan mereka nyaranin gue untuk jualan, untuk coba dagangin aja makanan-makanan itu. Gue berharap dengan adanya The Palbots ngebantu perekonomian keluarga gue juga. Terlebih lagi waktu itu kan gue kena cut off, jadi otomatis pendapatan gue berkurang, belum bisa ngasih ke orang tua juga. Jadi gue berharap The Palbots ini yang tadinya kecil bisa berkembang jadi besar dan jadi bisa tambahan untuk pendapatan keluarga gue.
buat gue penting banget, terlebih karena kantor gue yang lumayan jauh dari rumah, yang mobilitasnya perlu banget pakai mobil, dan ditambah lagi gue perlu untuk belanja, gue perlu mobil yang besar untuk belanja bahan-bahan dagangan untuk Depalbots. Jadinya gue pilih mobil ini. Sebelumnya tapi gue pernah pakai mobil, itu mobil Nissan Juke. Tapi karena mobil Nissan Juke itu hanya kapasitas orangnya dikit, sedangkan keluarga gue lumayan besar-besar, jadinya gue beralihlah untuk ambil mobil ini. Karena lingkungan gue yang lumayan sering banjir, jadinya bokap memilih untuk ganti mobil jadi ke mobil Toyota Fortuner ini. Nah, gue merasa setelah gue bawa Fortuner ini memang lebih tangguh, terus kalau untuk terjang banjir gue juga nggak perlu khawatir, udah tinggal libas aja. Terus apalagi beberapa jalan di Jakarta juga kalau misalkan hujan dikit udah langsung genang kan airnya. Jadi untuk cewek macem gue yang lumayan nggak pedulian dengan hal-hal kayak gitu, ya udahlah libas aja kayak gitu. Gue pernah juga pulang kampung sekitar 4 harian ke Aceh bawa mobil, dan pada saat itu yang gue rasain pas gue pulang kampung, pas bawa mobil ini tuh anteng banget karena kan barang lumayan banyak ya, jadi dia mantep jalannya, terus gue nyaman bawanya. Apalagi kan kalian tahu jalan-jalan Trans Sumatera itu banyak banget truk-truk gede lawannya, terus jalannya berkelok-kelok. Nah, waktu gue bawa Fortuner pulang kampung itu gue ngerasa nyaman, gue ngerasa mantep bawanya, terus gue lebih pede untuk nyalip-nyalip truk-truk yang ada di situ gitu. Terus waktu jalanan kelok tuh gue ngerasa lumayan mantep lah untuk remnya, untuk bodinya yang kokoh, jadi nggak terlalu beloknya tuh nggak bikin kita jadi miring-miring gitu loh badannya. Terus tenaganya untuk nyalip itu juga oke. Ya lumayan lah untuk dibawa pulang kampung kalau bawa SUV model kayak gitu. Kalau menurut gue ngerasa lebih safe aja kalau misalkan bawa SUV model gede kayak Fortuner, karena gue cewek, jadi kalau kelihatan orang tuh dari luar nggak kelihatan lah kalau yang nyetir itu cewek gitu. Karena waktu itu gue juga pernah punya pengalaman sebelumnya, karena gue pakai Nissan Juke, itu kan mobilnya tergolong nggak segede Fortuner. Jadi waktu itu pernah waktu gue jalan, memang kecepatannya juga biasa aja sih waktu itu karena mau berangkat sekolah. Itu spion gue ditabok gitu sama orang gila yang gue nggak ngerti dia kenapa tiba-tiba nabok, entah mabok entah gimana. Pada saat itu kan gue bingung ya, karena spionnya itu langsung patah. Terus gue bingung harus gimana, jadi akhirnya gue minggir, dan dari situ gue ngerasa oh mungkin gue kelihatan kalau misalkan yang bawa itu perempuan, jadi orang lebih berani untuk nyerang, orang lebih berani untuk melakukan hal-hal yang gak diinginkan gitu. Kalau misalkan gue bawa Fortuner, gue ngerasa oh gue aman, karena orang biasanya berpandangan, kalau menurut gue tuh orang berpandangan yang biasa bawa Fortuner itu laki-laki yang badannya gede gitu. Untuk maintenance mobil sebenarnya gue nggak ngerti-ngerti banget sih untuk yang lebih mendetailnya. Gue lebih mengertinya paling cuman sekedar ganti oli setiap berapa kilometer, terus paling juga cuma nambah-nambah angin nitrogen gitu. Tapi kalau misalkan memang ada kerusakan-kerusakan yang udah gue nggak paham di mana bentukannya dan di mana lokasinya, biasanya sih gue konsultasi sama bokap gue atau langsung gue bawa ke bengkel. Jadi selain itu gue paling khawatir banget sama ban sebenarnya, karena ban kan komponen yang penting banget, dan apalagi dia langsung berhadapan sama aspal kan. Nah pada saat itu gue pernah punya pengalaman, pas gue bawa mobil, gue memang awalnya nggak ngecek dulu sih sebelum berangkat dari rumah. Pas jalan kok setir terasa berat banget tuh ke arah kiri, ternyata pas gue minggir gue lihat ban tuh itu udah kempes banget, udah nyampe nyentuh peleknya. Nah itu kan gue panik banget ya, apalagi gue nggak bisa ganti ban sendiri. Untungnya itu ada di jalan biasa, nggak di jalan tol, jadi gue bisa minta tolong bokap untuk nyamperin gue pada saat itu.
Akhirnya bokap datang, terus gue beralih naik moda transportasi umum dan bokap yang ngurusin permasalahan ganti bannya. Kalau lagi bawa mobil, biasanya tuh gue sebel banget sama orang yang bawa mobil tuh suka standby di marka jalan. Udah gitu dia bawanya kecepatannya stabil. Itu kan kita jadi bingung ya, mau dia di kanan atau dia mau di kiri. Udah gitu, apalagi kalau misalkan gue udah ngedim lampu nih untuk supaya dia tuh mau di mana sih, mau di kanan atau di kiri, dia tapi tetap standby, tetap stabil di jalannya dan merasa gak bersalah. Itu paling kesel banget kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di jalan tol kita hujan deras nih, pas lagi hujan deras terus dia pasang lampu hazard. Pada saat itu kan kita nggak tahu ya dia apakah dia mau ke kanan, apakah dia mau ke kiri gitu. Itu ngebingungin orang banget di belakangnya khususnya kan. Apalagi pas hujan deras kita perlu penglihatan mata yang lebih ekstra untuk melihat jalan. Terus ditambah lagi ada orang yang pasang lampu hazard di depan kita, bikin kita matanya jadi capek, terus dia kedip-kedip terus, bikin kita bingung juga. Terus gue tuh paling kesel sama orangnya tuh yang udah kayak gitu tuh masih nggak merasa bersalah sih sebenarnya. Sebenarnya tuh orang tuh paham gak sih sebenarnya fungsi hazard, fungsi marka jalan itu apa? Apalagi gue sadar gue itu pengguna mobil yang emosinya lumayan cepet kepancing. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, gue tuh udah pasti bakal kesel, bakal emosi. Ini orang maunya apa sih kayak gitu. Terus biasanya kalau misalkan orang kayak gitu, kalau misalkan mood gue lagi nggak bagus juga, itu biasanya gue kejar, terus gue tanya lewat kaca maunya apa, gue pepet, gue stabilin tuh laju mobil gue sama laju mobil dia maunya apa gitu. Seenggaknya biar dia tuh tahu maksudnya tuh apa yang udah dia lakuin itu tuh salah dan dia nggak bisa ngelakuin itu tuh sembarangan, apalagi di jalan tol ya, yang orang tuh banyak ngebut, terus lagi banyak yang buru-buru gitu kan, mengganggu banget deh orang-orang model kayak begitu. Sebenarnya gue sadar kalau misalkan emosi di jalan itu merugikan buat gue sendiri dan orang-orang lain di sekitar gue, pengguna-pengguna jalan yang lain. Makanya itu selalu kontrol emosi lo pas di jalan, jangan sampai merugikan orang lain kayak gue. Buat teman-teman yang suka makan dimsum, risoles mayones, dan siomay, The Palbots bisa langsung dipesan melalui aplikasi GoFood, GrabFood, Kulina, dan Shopee. Juga bisa melalui WhatsApp di 0821 9079 6296. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @the.palbots. Karena di The Palbots kita menggunakan bahan-bahan premium, bahan yang halal dan sehat. Dan untuk varian dimsumnya kita dicincang untuk ayam dan udangnya dan bukan di blender. Itu ngebuat teksturnya jadi makin lebih berasa di setiap gigitan. Untuk setiap pembelian kita kasih kalian 3 jenis saus, chili oil, saus mayones, dan saus dimsum. Untuk varian risolnya kita ada 2 varian premium, yaitu keju melt dan mozzarella. Kontrol emosi kalian pada saat berkendara dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Dila Zuardi. Thank you buat kalian semua yang udah pada nonton.